ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعذب الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأذعب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النبي محمد خير البشر ختم الرسل سفع العالم بدر التمام نور القمر صلى الله على النبي محمد خير البشر ختم الرسل سفع العالم بدر التمام نور القمر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي صلى الله على رسول صلى الله على طه محمد أفضل الرسل صلى الله على النبي صلى الله على رسول صلى الله على طه محمد أفضل الرسل صل وسلم يا ربي صل على سيدنا محمد وعلي وصحبه أجمعين صل وسلم يا ربي صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين بشر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله Alhamdulillah, lembaran bagi kalau ada yang belum dapat boleh di depan masih ada. Al-Fatihah dulu untuk yang sudah meninggal, almarhum almarhumah nenek-nenek buyut-buyut zuriat yang keturunan yang masih saliran darah untuk kita mbah-mbah kongkong yang sudah meninggal, sepuh-sepuh kita terutama yang berpartisipasi di masjid ini yang sudah meninggal. Mudah-mudahan menjadi amal jariah ya Allah. Jadi kalau ya Allah kalau segala dosanya di alam kubur jadi kalau kubur sebagai taman-taman surga jauhkanlah dari lubang-lubang api neraka dan orang-orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami juga meninggal ya Rabb jadi kalau kubur sebagai taman-taman surga jauhkanlah dari lubang-lubang api neraka Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum bisyiril Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baca sekali lagi, tentunya kita masih mempunyai hajat atau cita-cita kepada Sang Pencipta kita yang manusia. Mudah-mudahan hajat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita yang masih sakit juga mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
proses saudara, teman, sahabat mudah-mudahan menjadi kafalah penebus dosa-dosanya dan penebus dosa sanak keluarga, anak dan saudaranya. Bagi yang merawatnya Al-Hadratu Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam syifaat min Allah taala bisyir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, segala puji bagi Allah atas nikmatnya kita berkumpul di majelis yang mulia ini dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Falah, tidak terasa sudah hampir 2 minggu Syawal telah meninggalkan kita bulan Ramadan. Benar tak terasa. Pesan ulama tauhid, kalau hari, minggu, bulan, tahun tak apa-apa tak terasa. Cuman kalau ibadah jangan tak terasa. Rasa kelak detik demi detiknya, jam demi jamnya, hari demi hari. Ada tak nambah amalan kita? Seperti selawat tadi, banyak ke selawat itu amalannya. Basing selawat yang kita bisa paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad sehari 100 ya dilah. Terus itu lengkapi juga membaca Qur'annya, sudah kan, syariat-syariat yang lain. Nah itulah bulan Syawal ini, bulan di mana Allah telah memberi kita predikat 2 minggu kemarin, fitri, berarti fitrah kita menjadi orang seperti yang baru lahir, disucikan Allah dari dosa-dosa. Makanya setiap yang kita lakukan ibadah tadi, sholat, baca Quran, selawat, kalau kita banyak pasti ada ngantuknya, ada lesu, capek, yakin kelak di dalamnya itu ada keridhaan Allah. Itu pesan ulama. Kita rasa ke ibadah kita bahwa walaupun ngantuk, capek, yakin kelak di dalamnya ada keridhaan Allah. Nah ini baru 2 minggu hampir bulan Syawal, karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap manusia ciptaan ini, 100% ciptaan Allah. Dalam 12 bulan itu ada sebulan untuk kita membersihkan diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sudah kita lewati yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan di mana pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu surga. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tek bulan Syawal, ikatan itu sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini akan menggoda kita selama 11 bulan. Apa benda terdidik, apa tidak. Makanya kadang di bulan puasa itu masih ada kemaksiatan, kemungkaran. Nah itulah bentuk keberhasilan iblis mendidik itu dalam waktu 11 bulan. Makanya Allah itu sangat tahu ya dengan manusia ciptaannya. Diurusnya gitu ini. Itulah dibaca ke Al-Fatihah setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Asmaul Husna Allah ya Rahman ya Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Tahu nih ya Allah itu dosa kita selama setahun. Ada dosa mulut kita, fitnah, ngomongi bohong, nabi mah tahu Allah. Kan dia yang cipta kita, jadi dia tahu dosa-dosa selama setahun. Kalau ditumpuk baik, mana nak dapat predikat yang namanya fitrah tadi. Allah nak ngasih gitu, makanya Allah tahu dosa kita di banyak, itulah predikat itu. Tak ada baca, diangkat dengan amalan. Ada. Allah tahu misalnya solat kita bulan Ramadan, padahal kata Allah ngaku solat gua dak khusyuk, padahal numpang nepeng we tegak udah mantep.
Ada baca dah gosok bisa lah kan, makin panjang baca ini macamnya makin melamun, kemana-mana hati kita terbang. Oh, ada Allah tahu itu. Belum lagi nak diangkat dengan amalan zikir kita dalam setahun sedikit, sedekah kita belum sisa, itu Allah sangat tahu. Makanya Allah itu sangat kasih dan sayang terhadap manusia ciptaannya, apalagi wong yang bertakwa. Jadi diurus dalam setahun ada 1 bulan, bulan Ramadan yang sudah kita lalui. Maka di bulan Syawal inilah iblis dibuka ikatannya. Maksud dalam arti hadis itu ikatan dibuka itu kemarin dia diikat siangnya dengan diikat dengan saum Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan lain, dan malamnya diikat dengan sholat tarawih berjamaah. Ada atik ajak lagi kita bulan Syawal ini sholat tarawih kita buat bisa. Itu menutup pintu-pintu iblis untuk masuk lewat aliran darah. Itu tak lewat aliran darah, lewat depan, belakang, kanan, kiri. Itu akan digodanya. Di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahada ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah mengingatkan kamu, hai bani, anak cucu Adam, jangan engkau berkawan atau mendekatkan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Maka dari itu, mumpung di bulan Syawal, amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin kalau bisa istiqomah dan dilengkapi dengan syariat kita, tajwid, ilmu qiraat kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Anda mengajak melengkapi di melengkapi jemaah sekalian ilmu qiraat bacaan Quran kita sudah pasir, alhamdulillah sudah yakin anak di Masjid Al-Falah ini qiraatnya alhamdulillah. Terus itu syariatnya sudah berjalan. Nah, lengkapilah dengan tauhid, maka sempurnalah iman itu. Rukun Islamnya ada, rukun imannya ada, sikok lagi rukun itu wajib. Rukun ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa illam yaraka. Apabila engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak engkau seolah-olah melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat kau. Al-Qur'annya wa huwa ma'akum innallaha sami'ul basir. Sungguh Allah itu beserta kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat isi hati kamu. Nah, alhamdulillah Anda mengajak melengkapi ilmu syariat, ilmu tajwid kita dengan ilmu hakikat, ilmu tauhid. Nah, itu sudah masuk ilmu tauhid. Silakan dibuka lembaran 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ulama tauhid ini wajib hukum belajar ilmu tauhid, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah akhir balik. Kalau dia tidak minimal dengan dalil yang pendek, alhamdulillah syukur. Kalau bisa dengan dalil yang panjang. Faedahnya apa? Dia akan mengangkat amal ibadah dia lebih terasa, lebih nikmat. Nah, itu alhamdulillah. Wujud kita bakal mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradah. Nah, sifat 20 ini sudah dibagi oleh ulama tauhid menjadi 4 sifat. Sifat nafsiyah, nafsi itu Allah dewe-dewe ado. Kita ini implementasi adonya pancaran adonya Allah, bukti adonya Allah. Dan sifat salbiyah itu artinya salbiyah itu bersalah-salahan makhluk dengan Allah. Tidak, Allah terdahulu, kita ini didahului oleh Allah. Nah, itu bersalah-salahan. Bako Allah kekal, kita tidak kekal. Nah, itu. Terus sifat ma'ani. Nah, inilah kita masuk ada sifat ma'ani. Ada 7 sifat ma'ani ini tidak pernah dipinjam ke makhluk, tidak pernah diunjuk ke makhluk, tidak pernah diberi ke makhluk. Cuman pancaran sinar pantulan. Seperti contohnya cermin. Kalau kita bercermin, berkaca pas berduduk di depan itu, nah bayangan itulah kita, bukan kita yang punya bayangan. Nah, itulah yang banyak menunjukkan adanya yang satu adanya yang banyak. Yang satu itu ialah Allah. Ada yang di banyak apanya
kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya, samaknya, basar, banyak dia menunjukkan adanya yang satu. Terus itu yang satu itu ada di yang banyak. Nah itu ada 7 sifat: kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Tidak pernah diunjukkannya. Nah itu kalau nak bertauhid. Kita masuk ilmu tauhid. Basar ini penjinguan kita ini tak ada diunjuk oleh kita, cuma dipancarkannya seperti dalam kitab tauhid itu matahari memancarkan paginya di sinar di pagi hari. Dipancarkannya ke daun, tapi seolah-olah diunjuk, tidak mancarkannya baik malam dia lambat-lambat kali dia ditariknya lagi sinar. Seandainya penjinguan itu diunjuk di biji mata, pas meninggal itu ngapa kemana penjinguan dia? Itu tidak ada diunjuk oleh Allah, tapi dipancar bahwa Allah itu melihat, bukti Allah itu melihat. Kalaulah sudah kita pakai tauhid ini nak berbuat maksiat, ngeri gitu. Dan juga kalau sudah terlaku biasanya kita cepat istighfar. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu. Nah, buka lembaran kedua, silakan kita masuk iradat. Kudrat artinya berkuasa, iradat berkehendak. Allah berkuasa dan berkehendak. Kita ada kehendak, Allah ada kehendak. Kehendak Allah lah yang bakal terkabul. Kehendak kita itu cuma angan-angan Iradat. Halaman kedua, iradat arti Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan segala sesuatu. Adanya segala sesuatu berubah, perubahannya itu menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak ada yang dapat menyaingi kegagahan Allah. Yaitu rukun iman yang keenam. Akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah ngakui Allah Maha gagah. Gagah itu menentui. Kalau presiden itu gagah tapi dia tidak bisa menentui, masih dibantu oleh protokol kan, masih dibantu oleh ajudan. Kalau ini gagah-gagah yang dewean, dia cuma dibantu dengan sifatnya, sifat kelakuan Allah, dengan asma Allah, nama-nama baik Allah. Bukan saingan, bukan laju jadi Allah, dengan catatan kita tidak boleh jadi Allah, kita tetap ciptaan Allah. Seperti kita sholat tadi, rukuk tadi bukan ciptaan kita, ciptaan Allah. Sujud tadi juga ciptaan Allah. Kita baca Quran itu ciptaan Allah suara. Itulah lillahi ta'ala, karena Allah tu bisa jadi keciptaan Allah. Nah, kalau nak bertauhid, hati kita harus itu, pikiran kita, keilmuan kita harus itu. Maka dia kembali ke yang Maha punya pahala. Maka kita nyebut nama Allah, Allahu Akbar pas solat. Sudah itu kita rukuk subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kata-kata subhanallah, subhana itu maha suci, pasti ada kekaguman. Maha suci Allah yang ciptakan rukuk ini, sujud ini. Itu iradat Allah. Mana buktinya? Ada orang sujud, sangka dia bakal bisa duduk lagi. Ada orang sujud meninggal datang. Itulah bukti bahwa iradat ketentuan Allah, bahwa nak rukuk, nak sujud. Kata Allah, habis kau rukuk, sudah meninggal gitu. Itu di surat Toha, Allah itu mengatakan bahwa dia itu Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu innani anallah, katakanlah aku ini sesungguhnya Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, fa'buduni fa'aqimi sholata li zikri, maka dirikanlah solat untuk mengingatku. Itu nama Allah itu, alif lam lam ha. Itu sesungguhnya aku ini Allah. Jika setiap makhorijul hurufnya dari namanya itu dikurangi satu persatu, maka dia akan menunjukkan tajali. Tajali ini artinya kebesaran, kegagahan Allah sebelembangnya, artinya kebesaran atau kegagahannya terhadap ciptaannya. Tinggal lam lam ha, tetap dia nunjuk ke di dalam Al-Quran bu. Lembaran keduanya surah Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Ini kudrat dan iradat Allah. Tentu dia Allah, bumi itu bulat-bulat. Allah nak muat lonjong.
Uji Allah dah nak ku lancip ke bumi lancip. Dubai paling kaya misalnya uji banjir tak baca petir. Kudrat irodat Allah tak bisa. Di surah Al-Jumu'ah juga, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh malikil quddus azizil hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jika setiap makhrijul huruf dari nama itu dikurangi lagi tinggal lamha. Kalau nak berubah Quran itu Allah yang jago. Bukan kita, bukan ulama. Kita tu belajar cuma. Langsung Allah jangan. Maka tak baca nak berubah Quran dari zaman 1 sampai sekarang ini tak bisa. Nak dirubah nama Allah ni tambah gagah dia. Tinggal huruf lam dengan ha di surah Yasin yang kalau kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah lah. Nya ini kalau huruf besar berarti kembali ke Allah. Jika dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata kepadanya jadilah maka jadilah. Kun kata Allah jadi. Kayo kata Allah hari ini. Sehat kata Allah hari ini. Jika setiap makhrijul huruf tinggal huruf ha ada di surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Kata kalau Allah itu satu. Habis alhamdulillah kudrat iradat Allah kuasa dan menentukan. Contohnya Allah menentukan di masyarakat kalau kita nunggu nak sakaratul maut di rumah sakit ataupun di rumah. Oh dia ni nak meninggal. Kalau kita lah belajar tauhid jangan dipercaya. Tapi jangan jadi pertengkaran, perdebatan. Oh dia ni nak meninggal, nunggu anaknya dari Jakarta. Oh tak pakai gitu. Nunggu kudrat iradat Allah pakai dalam hati. Itu syariat dia, silakan sebagai anak yang soleh kan. Itu apa syahadat ke asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan nama-nama la ilaha illallah, jangan. Kelang ke 5 menit biar dia berjuang dulu. Orang meninggal tu bagaikan terlelap di laut yang dalam. Menghadapi huru hara sakaratul maut tu hebat. Dia syahadat lagi la ilaha illallah. Itu penentuannya ke Allah. Hati kita pasrah ke Allah. Karena dia akan kembali ke Allah yang Maha menciptakan manusia. Dia pertama sekali di surah Al-A'raf ayat 172 alastu bi rabbikum menaraku Tuhanmu qalu bala syahidna. Ayat berikutnya selanjutnya tetapi banyak engkau yang tidak menghesakan aku setelah engkau turun ke perut ibumu di muka bumi dalam umur 4 bulan. Makanya kalau sudah 4 bulan janin itu meninggal, diwajib ke, dikapan ke, dikubur ke, disolat ke, dimandi ke. Tuh, karena dia sudah perjanjian itu masuk perut ibunya. Itu. Terus yang kedua itu tentang meninggal. Cukup lagi lahir. Ada ni nak lahir. Nunggu lahir ini nunggu bidan dulu misalnya. Nunggu ketentuan Allah. Dalilnya innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kata Allah lahir. Fayakun. Ada orang lah sungsang ke wujud. Tak nunggu Allah nak sungsang nak idak. Dah kata urusan kalau kita sudah bertauhid. Tapi syariatnya kita dapat pahala kita jalani. Apa yang keilmuan dokter itu dari Allah juga peloi. Suruh duduk supaya tak sungsang lagi. Itu. Tapi ilmu tauhidnya macam mana? Nunggu Allah ngomong. Kata Allah lahir. Kata Allah belum. Jadi kita disuruh bersabar. Kesabaran itulah menjadi pahala di sisi Allah. Begitu juga kita nunggu orang sakit. Nunggu apa? Orang sakit itu dua. Nunggu sembuh. Apa nunggu dia kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang nunggu juga jangan kekesalan gitu. Kalau dengar misalnya nunggu, Ustaz terpulang doa. Apa yang terbaik? Ada apa-apa. Kesel lagi, kedakahan lagi kan. Kalau baca cepat dia ni. Jangan. Karena itu kafarat penebus bagi orang sakit. Terus penebus juga dosa bagi orang yang nunggu. Karena orang sakit itu didatangkan oleh malaikat disuruh Allah. Kau datang ke orang sakit itu, kombek 4 ini nah. 1, kombek rasa nikmat dia makan dan minum. Kau cabut. Biasa sakit dalam makan ilmu. Yang kedua, kau cabutlah cahaya wajah. Biasa pucat. Yang ketiga, kau cabutlah tenaga ada di badan ini. Lesu lemas.
Nah yang keempat kau cabut dosa-dosanya. Cabut. Datang malaikat itu mencabut. Sudah, kapan dia ditakdir kesehat kau balik lagi. Kata Allah, ayo malaikat balik kalau lagi dah pucat lagi nah merah jadi dokter lain sehat ya ini. Galak makan ya banyak makan minta nasi rendang pula juga. Ya. Yang ketiga ya tenaga sudah sehat lagi. Yang keempat nanti balik oleh malaikat. Yang dosa ini jangan kau buang ke laut yang sangat dalam. Kau cari laut yang sangat dalam. Ngapa dah balik? Karena dia sabar, keluarga sabar, maka aku sudah mengampunkan dia. Itu. Bisik tu dengan yang bisa menimbul kekesalan. Nah itu karena ada juga uang tak sepaham dengan kawan Ustaz. Oi, kalau baca jangan doa panjang umur saro dunillah. Ngaku doa cikgu mati tak boleh, doa tu kalau umur misalnya 100 ya usah lagi lah minta panjang umurnya. Ngapu nyaru mulai? Tidak lah. Ngapu nak nyaru mulai? Tak boleh. Minta cepat mati itu haram hukumnya. Minta apa lagi? Minta doa kau mati haram. Siko itulah. Kita disuruh doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kebaikan di dunia ini dan akhirat. Mana boleh terlintas di hati ni? Mana boleh? Itu walaupun lah itu orang kafir. Mana boleh? Kita nak belajar lagi kau kawan ni. Ada itu terlintas barangkali dia hilap macam itu. Nah itu alhamdulillah iradat tentang ketauhidan. Mudah-mudahan syariat kita lengkapi dengan hakikat bertauhid kepada Allah yang Maha Kasih lagi penyayang. Berpikir Allah ni jangan berpikir yang buruk-buruk, berpikir yang baik, rahmat. Dia tu kita ini ciptaannya. Kalau logika manusia dia mencipta suatu barang ada dikata keburuk lagi tersinggung, pasti barang itu dijaganya karena ini ciptaan dia. Nah itu juga Allah nah predikat yang sudah Allah kasih ke yakin baik bahwa kita ini sudah kembali suci 2 minggu ini, tinggal istiqomah amal-amalan. Kita banyak dosa lagi, Allah kasih lagi amalan apa Allah Maha Pengasih. Surga juga punya Allah, itu lemaknya Islam, bukan juga lajur terledor untuk berbuat dosa aja dan buat sawan ini buatlah dosa. Biasanya itu memang bukan tanda Allah kasih itu kita dipelihara pastikan kita inilah Allah wala quwata illa billah, lemah, mudah tergelincir dalam kemaksiatan dan dosa. Dan Allah sangat tahu sebut tadi dosa mulut kita, mata kita, pikiran kita, tahu betul kalau setahun ini banyak dosa kita. Nah mudah-mudahan itu saja. Kira-kira kalau ada yang nak ditanya jawab, kita sharing keilmuan. Bukannya saya di sini menggurui, bukan. Karena di sini saya anggap orang tua saya semua, karena saya kecil-kecilnya di sini. Dan ini ada amanah dari berbagai ilmu dari dai pemerintah Kota Palembang. Kita berpartisipasi di situ untuk supaya bisa mengembangkan ilmu, memperkaya ilmu. Baik ilmu syariat, hakikat, qiraat, ilmu apalah. Jangan ilmu perdukunan, kok itulah yang tidak boleh. Tauhid ujungnya jadi dukun, dosa. Itu kalau yang ditanya pun boleh silakan, Pak. Aku tak. Jadi menurut kodrat Allah tadi, kita sebagai manusia kita ini menunggu bayar kita, menunggu putusan Allah. Jadi seolah-olah berdoa itu baik, berdoa ini baik, tak sia-sia macam itu lah. Kalau dipikir doa nak menunggu putusan Allah tu lah, dah baca lagi, dah baca. Dia ustaz tadi kan, nak ini yang minta sungguh ya Allah, minta ini. Kamu nak bersungguhnya, dah baca. Menunggu tu lah artinya. Nah, sudah ada yang dicepat yang minta doa kayu cepat nah, langsung kayu laris berjualan terus yang mana ada berhenti lagi. Nah ada yang jadi bom itu tidak nunggu kalau yang pikir-pikir di mana beda